Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari kitab An-Nikah dalam Sahih Muslim, bab fadilatu i'taqihi amatahu thumma yatazawwajuha, keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بازغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم فتصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحست الأرض أفاحيص وجيء بأنطاء فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي الولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من البنيدة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة عضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله قد وقع. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia menceritakan bahwa kuntu ridfa Abi Talha yaum Khaybar, pada hari Khaybar aku berbonceng dengan Abi Talha. Wa qadami tamassu qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakiku menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan fa atainahum hina bazaghat asy-syams, lalu kami mendatangi mereka, yakni orang-orang di Khaybar, ketika matahari sudah terbit.
Waqad akhraju mawasyiahum, mereka telah mengeluarkan binatang-binatang ternak mereka. Mawasyi yaitu kambing, onta. Wa kharaju bi fuusihim wa makatilihim wa mururihim, mereka keluar juga membawa kampak, membawa bakul-bakul, membawa skop atau cikap atau yang dipakai untuk berladang. Artinya mereka para sahabat Nabi dan para sahabat mendapatkan penduduk Khaybar itu dalam keadaan mereka sudah siap untuk pergi ke kebun-kebun mereka untuk beraktivitas. Qalu, lalu mereka mengatakan Muhammadun wal khamis. Mereka mengatakan Muhammad nih dan bala tenteranya, pasukannya. Kita sudah mengetahui makna khamis dahulunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan kharibat Khaybar, hancur Khaybar, yakni ditaklukkan Khaybar itu. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundharin. Sesungguhnya apabila kami sudah berada di halaman kaum, maka itu adalah pagi yang jelek bagi orang-orang yang diberikan peringatan, yakni menjadi mereka itu ditaklukkan. Waqad hazamahumullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan mereka, telah menaklukkan mereka. Waqa'at fi sahmi Dihya jariyatun jamilah, fashtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam pembagiannya Dihyah, pembagian dari rampasan perang dan termasuk wanita-wanita yang ditawan. Bagian dari pembagian Dihyah ada seorang wanita yang cantik. Fashtaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'ati arus. Lalu Nabi menggantinya atau membelinya atau menggantinya dengan 7 kepala. Yakni yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi mengganti jariyah atau wanita yang cantik itu diganti dengan 7 orang. Kita sudah sebutkan bahwasanya Dihya memberikannya dengan senang hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melakukan tindakan itu karena akan menimbulkan kerusakan yang besar. Karena dia pertama adalah orang dari putri seorang tokoh, tokoh Yahudi yang di situ, maka tidak mungkin bersama orang-orang yang biasa, dan seterusnya telah kita pelajari sebelumnya. Tsumma dafa'ah ila Sulaim. Lalu setelah itu Nabi SAW serahkan wanita tadi kepada Sulaim, fatusanni'uha lahu wa tuhayyi'uha. Lalu disiapkan, dihiasi oleh Sulaim. Qala wa ahsibhu qal, aku mengira dia mengatakan wa ta'taddu fi baitiha, yakni wanita tadi mengambil masa iddah. Kita telah pelajari kemarin, maksud dari masa iddah itu adalah istibra, istibra untuk sekali haid di rumahnya Sulaim. Wahia Safiyatu bintu Huyai, dia adalah Safiyah bintu Huyai.
wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimataha at-tamra wal aqit was-sam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan walimahnya itu adalah dari korma, kemudian juga susu yang dikeringkan dan minyak samin. Fuhisatil ardul afahis waji'a bil anbat, kemudian tanah digali, kemudian dibentangkan tikar, lalu diletakkanlah di sana kumpulan dari makanan, waji'a bil aqit wasamin, lalu didatangkanlah susu dan samin tadi, fasyabi'an nas, lalu orang-orang yang hadir pun kenyang. Qala nas, lalu orang-orang yang hadir pada saat itu mengatakan, la nadri atazawwajaha am ittakhadha umma walad. Apakah dia nikahi oleh Rasulullah atau Rasulullah jadikan dia sebagai ummu walad. Ummu walad itu adalah budak sahaya, ya, budak perempuan yang digauli oleh majikannya. Ya, yang majikannya aja yang bisa menggauli, tidak boleh yang lain. Itu adalah ummu walad. Qalu, mereka mengatakan, in hajabaha fahiya imra'atuh. Apabila Nabi menghijabnya, ya, memakai pakaian yang dihijab, karena fahiya imra'atuh, maka dia itulah istrinya. Fa illam yahjubha fahiya ummu walad. Kalau seandainya tidak dihijab, maka dia adalah budak sahaya. Jadi dahulu perbedaan antara muslimah, ya, apalagi istri Nabi SAW adalah dihijab. Budak sahaya tidak dihijab, ya, budak sahaya tidak dihijab dan tidak juga ditutup kepalanya. Jadi ketahuan ini adalah budak sahaya dan ini adalah istri. Falamma arada ayyarkaba hajabaha, ketika Nabi SAW ingin menaikkan dia di atas kendaraan, Nabi hijab dia. Faqa'adat ala ajuzi al-ba'ir. Dia duduk di ujung atau di atas unta. Fa'arafu annahu qad tazawwajaha. Dengan demikian mereka mengetahui bahwasanya Nabi telah menikahinya. Ya, tidak dijadikan sebagai budaknya, tetapi dijadikannya sebagai istrinya. Falamma danau minal Madinah, ketika mereka sudah mendekat ke Madinah, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafa'na. yakni Rasulullah mempercepat jalan untanya dan kami pun mempercepat perjalanannya. Qala fa'atharatin naqatul adba, yani athara atharatin naqatu al-adba wa nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadarat faqama fasataraha. Lalu onta ini tergelincir, lalu Nabi memutarkannya, lalu dia berputar, lantas berdiri, dan Nabi menutup atau menutupi Safiyah tadi. Waqad asyrafatin nisa'u faqulna ab'adallahu al-yahudiyyah faja'ala yamur 'ala nisa'ihi, ya, dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis berikutnya, ya,
faqad asyrafatil an-nisa'u faqulna ab'adallahu al-yahudiyyah. Lalu kaum wanita mendatangi Nabi SAW dan mendatangi Sofia, lalu mereka mengatakan semoga Allah menjauhi orang Yahudi ini. Ya. Qala Anas wa syahidtu walimata Zainab. Hadis berikutnya Anas mengatakan, aku menyaksikan pernikahan Zainab. Fa asba'an nas khubzan wa lahma. Nabi SAW memberikan manusia makan yang kenyang dengan roti dan daging. Wa kana yab'athuni fa ad'un nas. Beliau mengutusku, kata Anas, agar aku memanggil orang-orang. Falamma faragha qama wa tabi'tuhu fatakhallafa rajulani ista'nasa bihim al-hadith lam yakhruja. Lantas setelah beliau selesai, beliau berdiri dan aku pun mengikuti beliau. Ada dua orang yang masih belum berangkat atau masih tetap di situ dan Nabi berbincang dengan mereka. Falam yakhruja, keduanya belum keluar dari rumah Nabi. Faja'ala yamurru ala nisa'ihi fayusallimu ala kulli wahidatin minhun. Lalu Nabi SAW mendatangi istri-istrinya dan beliau bersalam kepada masing-masing dari mereka. Salamun alaikum kaifa antum ya ahlal bait. Nabi mengatakan, ya, keselamatan bagimu, bagaimana keadaanmu, ya, wahai ahlul bait. Fayaqulun, mereka mengatakan, bi khairin ya Rasulullah, kaifa wajadta ahlak? Fayaqulu bi khair. Lalu mereka pun, yang istri-istri Nabi pun mengatakan, kami baik, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana engkau menemukan istrimu atau keluargamu? Lalu Nabi mengatakan baik. Imam Nawawi mengatakan, wa fi hadhil qita'ah fawaidu minha. Di dalam penggalan dan cerita ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, annahu yustahabbu lil insan idza ata manzilahu an yusallima ala imra'atihi wa ahlihi. Dianjurkan bagi seseorang apabila dia mendatangi rumahnya, hendaklah dia mengucapkan salam kepada istrinya dan kepada keluarganya. Wa hadza mimma yatakabbaru anhu katsirun minal jahilin al-murtafi'in. Ini adalah yang sering atau banyak tidak dilakukan atau disombongkan oleh kebanyakan dari orang-orang jahilin, orang-orang yang bodoh yang menyombongkan diri. yakni ketika dia masuk ke rumahnya dia tidak mau mengucapkan salam. Ya, Nabi mengucapkan salam dan Nabi menanyakan keadaan mereka. Wa minha annahu idza salima atau idza sallama ala wahidin qala salamun alaikum. Ya, wassalamu alaikum bisiwatil jam'. Di antaranya adalah Nabi apabila mengucapkan salam kepada satu di antara mereka, Nabi juga tetap mengucapkan salamun alaikum. Yakni alaikum dalam bentuk jamak atau plural. Banyak orang. Sementara yang datang hanya satu. Ya. Qalu liyatanawalahu wa malikuhu, ya, agar ucapan salam itu pun ikut pada dirinya, ya,
ikut juga pada dirinya. Wa minha su'alur rajul ahlahu an halihim. Di antara faedah yang bisa diambil di sini juga adalah si suami menanyakan keadaan istrinya, keadaan keluarganya. Jadi didatangi kemudian ditanya gimana keadaan, ya. Ya, karena kalau kita lihat setiap saat akan terjadi perubahan. Ada orang yang beberapa jam aja ada berubah keadaan dari sehat menjadi sakit. Ya. Lalu ditanya, farubbama kana fi nafsil mar'ati hajah. Ya, atau boleh jadi pada istrinya itu ada kebutuhan. Ya, tidak didiamkan aja. Ya, ditanya bagaimana keadaan, ada keperluan atau yang lainnya, ya. Fatastahi an tabtadi minha biha. Maka dia malu untuk mengungkapkan lebih awal. Ya. Fa idza sa'alaha izbasatat li dzikri hajatiha. Kalau seandainya suami menanyakan, maka dia akan senang bisa menyebutkan kebutuhannya. Wa minha annahu yustahabbu an yuqalu lirrajuli aqib qawlihi kaifa halak wa nahwi dzalik. Ya, di antaranya juga dianjurkan bagi seseorang, ya, bagi suami, ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dia menanyakan keadaan keluarganya, dia mengatakan kaifa haluk, ya, bagaimana keadaanmu, wa nahwi hadza, dan semisalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah bagian yang perlu kita contoh ketika kita berada di keluarga kita atau kita masuk ke rumah kita. Falamma faragha raja'a wa raja'tu ma'ah. Ketika Nabi, ya, sudah selesai, Nabi kembali ke rumah yang pertama, ya, kembali lagi, Anas ikut bersama Nabi SAW. Falamma balagal bab idza huwa bi rajulaini qad ista'nasa bihima al-hadis. Ketika beliau sampai ke pintu, ternyata dua orang tadi yang hadir dalam walimahan Zainab, ya. Yang di sini ada Zainab ceritanya. Dua orang ini masih aja di rumahnya Rasulullah. Ngobrol-ngobrol berdua gitu loh. Ya. Tidak keluar dari rumah tersebut, tetap aja duduk di situ. Falamma ra'ahu qad raja'a qama fa kharaja. Ketika keduanya telah melihat Nabi, sungguh Nabi sudah kembali, ya, dari kebutuhan tadi mendatangi istri-istrinya. Qama, keduanya keluar, berdiri, fa kharaja, keduanya keluar. Fa wallahi ma adri ana akhbartuhu am unzila alaihi alwahyu bi annahuma qad kharaja. Demi Allah, aku tidak tahu, kata Anas. Apakah aku yang memberitahunya kepada Nabi bahwasanya keduanya sudah keluar? Atau diturunkan wahyu kepadanya bahwasanya mereka sudah keluar? Faraja'a wa raja'tu ma'ahu. Beliau kembali dan aku pun ikut kembali bersama Nabi SAW. Falamma wada'a rijlahu fi uskufati al-bab arkhal hijaba baini wa bainahu. Ketika beliau telah meletakkan kakinya di pintu arkhal hijab, beliau menurunkan hijab antaraku dan antara beliau. Wa anzalallahu ta'ala hadhil ayah la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum.
Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika diizinkan bagimu. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis yang hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syababah qala hadatsana Sulaiman an Thabit an Anas wa haddatsanihi bihi Abdullah bin Hashim ibn Hayyan wal lafdhu lahu qala hadatsana Bahz qala hadatsana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit قال حدثنا أنس قال صار صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبيل مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليه القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل تمر وفضل سويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال فصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثر مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه قال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. Anas Malik dia mengatakan bahwa Safiyah menjadi bagian dari pembagian masuk dalam pembagian Dihyah. Lalu orang-orang yang ada, yakni sahabat, mulai memuji Safiyah di samping Rasulullah SAW. Lantas mereka mengatakan, kami tidak melihat wanita tawanan seperti dia, jadi sangat cantik lah. Qala fa ba'atha ila Dihyah fa'atahu biha ma arad. Lalu Nabi SAW mengutus kepada Dihyah, lalu memberinya apa yang dia inginkan. Ya, ini sudah kita jelaskan bahwasanya tujuan Nabi SAW mengambilnya adalah dengan hikmah yang sangat banyak sekali yang telah kita pelajari. Ya, di antaranya agar tidak terjadi kerusakan, ya, terjadi di kalangan para sahabat. Tsumma dafa'aha ila ummi. Lalu Nabi memberikan Safiyah itu kepada ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Faqal, lalu Nabi mengatakan aslihiha, yakni perbaikilah dia, hiasi dia, ya, persiapkan dia. Qala thumma kharaja Rasulullah SAW min Khaybar. Lalu Nabi keluar dari Khaybar hatta idza ja'alaha fi dhahrihi nazala thumma daraba 'alaiha al-qubbah. Kemudian ketika Nabi sudah keluar dari Khaybar, kemudian Nabi turun
Nabi buatkan kemah atau tenda, dirikan tenda. Falamma asbaha, ketika pada pagi hari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, man kana indahu fadlu zadin falyatina bih. Siapa yang memiliki kelebihan makanan atau kelebihan dari bekalnya, maka hendaklah dia mendatanginya atau membawanya ke sini, ya. Qala faja'ala ar-rajulu yaji' bi fadli tamr wa fadli sawiq. Lalu mereka mulai membawa makanan, ya, kelebihan kurma yang masih ada, sawik yang masih ada. Hatta ja'alu min dzalika sawadan haisa. Lalu berkumpullah di situ tumpukan dari hais. Ya, hais dari kurma, kemudian yang lainnya dikumpulkan. Wa ja'alu ya'kuluna min dzalikal hais. Maka para sahabat yang ada pada saat itu mulai makan dari hais tersebut. Wasyrabuna min hiyadin ila janbihim min ma'is sama. Lalu mereka minum, jadi mereka membuat wadah, ya, tempat menampung air dari air hujan. Itulah yang dijadikan sebagai air yang diminum, ya, dari air dari langit. Qala faqala Anas mengatakan, fakanat tilka walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Begitulah walimahnya Rasulullah terhadap Safiyah, yaitu hanya hais, ya, tidak pakai daging. Qala fantalaqna, lalu kami berangkat hatta idza ra'ayna judura al-Madinah, ketika kami sudah melihat dinding Madinah, hashishna ilaiha, kami bersemangat, ya, merasa ringan. Jadi ketika kita melihat kota Madinah dari jauh, rasa ringan rasanya perjalanan yang panjang, ya. Lalu bergegas. Farafa'na matiyana, kami angkat. Ya, ini maksudnya adalah kami mempercepat kendaraan kami. Warafa Rasulullah SAW matiyatah, kendaraan Nabi pun dipercepat, ya, dikencangkan jalannya. Qala wa Safiyatu khalfahu, Safiyah belakang Rasulullah SAW. Qad ardafaha Rasulullah SAW, Nabi telah memboncengnya di belakang, ya. Qala fa'atharat matiyatu Rasulillah, tergelincirlah kendaraannya Nabi, ontanya Nabi. Fasuri'at, lalu terbalik, yakni jatuh. Fasuri'at, jatuh jugalah Safiyah yang ada di atasnya. Qala falaysa ahadun minan nasi yanzuru ilaihi wala ilaiha. Tak ada satupun yang melihat kepada beliau dan tidak juga kepada Safiyah. Hatta qama Rasulullah SAW fasataraha. Lalu Nabi berdiri, ya, lalu Nabi menutup Safiyah. Fatainahu, ya, lalu kami mendatangi Nabi. Jadi Nabi berdiri setelah jatuh tadi, berdiri sendiri, kemudian Safiyah diri dan dia tutupi. Faqal lam nudar, kata Nabi, kami tidak apa-apa, kami tidak kena bahaya. Qala fadakhalna al-Madinah, kami datangi Madinah. Fa kharaja jawari nisaihi, yakni saghiratil asnami nisaihi, yaitu dan keluarlah istri-istri Nabi yang kecil, ya, yang masih muda. Yatara'ainaha, mereka saling melihat Safiyah. Wa yashmatna bisar'atiha, jadi mereka-mereka yang kecil ini senang dengan jatuhnya Safiyah, ya. Nah, ini ada unsur, ya, kecemburuan, ya. Itu sudah lumrah, ya. Yang sebelumnya juga kan dikatakan, ya, ab'adallahu al-yahudiyah, ya,
Jadi mereka mengatakan ini orang Yahudi nih gitu loh. Karena dia adalah anaknya Yahudi. Ya, akhirnya dalam kisah yang lain disampaikan bahwasanya Sofiyah berkecil hati. Karena dia adalah dianggap sebagai anak orang Yahudi. Lalu diberikan oleh Nabi, engkau adalah anak dari Nabi, ya, pamanmu Nabi, kakekmu Nabi. Ya siapa? Yani Yusuf, Ishak, ya, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ya, nah jadi dihiburlah bahwasanya Sofia adalah dari keturunan Nabi. Nah, walhasil yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya yang pertama kita mengetahui bahwasanya hijab itu sudah ada. Ya, hijab itu adalah ada, dan khususnya adalah untuk istri-istri Nabi. Dan para sahabiat sebagian sahabat juga berhijab. Ya, berhijab. Dan sahabat berbicara dengan istri-istri Nabi mewara'il hijab, di belakang hijab. Nah, ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya hijab itu tidak ada pada zaman Nabi. Ini bantahan pertama. Yang kedua, itu adalah syariat, ya, yang disyariatkan oleh Nabi. Kalau seandainya itu ada budaya Arab, itu tidak disyariatkan, karena sudah sudah terlaksana begitu, ya. Dan ternyata budayanya Arab itu adalah tidak menutup aurat, yakni perempuannya tidak pakai kerudung, ya, tidak menutup kepalanya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari kisah tadi bahwa kecemburuan antara madu dengan madu itu adalah satu hal yang sudah lumrah, ya, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kalau seandainya ada orang punya istri lebih dari satu, kemudian istrinya tidak cemburu, itu perlu dipertanyakan, ya. Karena rasa kecemburuan itu adalah didasari oleh rasa cintanya kepada suaminya. Ya, malahan dengan bentuk kecemburuan itulah akan menjadikan mereka bersaing di dalam melayani suami mereka. Wallahu ta'ala alam, ya, demikian yang dapat kita sampaikan, ya, pada pagi ini. Kita lihat nih ada satu pertanyaan, ya. Apakah Sofia waktu itu dinikahi Rasulullah status gadis atau janda? Janda. Satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi dalam keadaan statusnya gadis adalah Aisyah. Selebihnya adalah janda. Nah, maka ini juga membantah apa yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwasanya Nabi menikah itu karena mengikuti hawa nafsu. Kalau untuk gadis sangat banyak akan mungkin Nabi SAW untuk mendapatkannya. Tetapi semuanya pernikahan Nabi itu di baliknya semuanya ada hikmah, ya, ada tujuan syar'i yang itu dikhususkan untuk Nabi. Ya, wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.